buka firman Tuhan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah mengaruniakan pada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Inilah firman Tuhan yang datang pada kita ya di akhir zaman ini. Kita masuk gelombang dunia yang semakin sulit, makin susah. Tetapi panggilan Tuhan kepada umat manusia tidak berhenti sampai hari ini. Tapi tetap ada panggilan itu karena Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang mengajak, Roh Kudus yang menasehati saudara dan saya. Roh Kudus yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa dengan kuasa dari surga, kuasa ilahinya dianugerahkan pada kita segala sesuatu, pengenalan, janji, yaitu janji kekekalan yang Tuhan berikan pada kita. Karena hidup di dunia ini hanya sebentar saja, hidup di dunia ini hanya menumpang saja, hidup di dunia ini hanya seperdetik saja di mata Tuhan. Artinya tidak lama kita menjalani hidup ini, menjalani tugas-tugas kita yang Tuhan percayakan selama kita bernapas. Tapi ketika kita akan kembali pulang, maka ingatlah satu hal, Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan untuk janji-janji Tuhan bagi orang yang setia, orang yang mau berakar, orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, orang yang mau membuka hatinya, dirinya kepada Tuhan. Maka janji keselamatan itu akan bagian dari kerajaan surga menanti saudara dan saya. Oleh sebab itu peganglah janji-janji berharga dalam firman Tuhan, karena janji yang berharga dalam firman Tuhan itulah yang akan mendewasakan kehidupan kita di akhir zaman ini, untuk kita semakin teguh dan giat mencari Tuhan di dalam kondisi apapun yang kita alami dan kondisi yang kita lalui hari-hari ini. Ingatlah, kesulitan yang kita hadapi itu bukan hal baru, tetapi itu sudah dinubuatkan dari ribuan tahun yang lampau, bahkan sebelum ya kita lahir itu sudah dinubuatkan bahwa di zaman akhir ini akan ada kesusahan besar dan akan ada saat pemerintahan nanti yang akan menguasai segala sesuatu yang kita sebut dengan kerajaan antikris itu, dan anak Tuhan disitulah akan dilatih, akan dilihat sungguh-sungguhkah keimanannya di hadapan Tuhan atau tidak. Tapi selama kita masih bisa bernapas ya, kita hanya satu kuncinya, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kesungguhan hati itu merupakan bagian dari hasil dari ketaatan kita, hasil dari kita bagaimana memperjuangkan sesuatu, tetap melakukan dengan konsisten segala sesuatunya, ya bukan dengan loncat kanan loncat kiri saudara, tapi kita mau berjuang, kita mau selesaikan tugas kita dengan baik, apapun yang tugas pelayanan yang saat ini Tuhan berikan pada kita. Dan saya percaya kita tetap tekun dalam Tuhan, tetap tekun ibadah, mencari Tuhan, dan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi ya. Jadi bukan bicara hanya sekedar melakukan firman Tuhan, tapi di situ ada keteladanan, ada ketekunan, di situ ada perjuangan ya. Iman juga kita perlu perjuangkan ya. Di saat mungkin ada segala suatu hal yang menggoncang iman kita, kita harus perjuangkan. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita masih bisa memperjuangkan iman sampai hari ini. Itu karena kasih anugerah Tuhan dan Roh Kudus lah yang akan membimbing kita, memberi kekuatan pada kita. Sekalipun daging kita nggak mampu, ya rasanya tercabik-cabik dan sakit, tetapi dalam roh kita tetap mengalami sebuah kemenangan, sebab
Tuhan sudah meluputkan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Itulah lambang dari penebusan. Ya, jadi di sini kita belajar hari-hari ini pegang janji Tuhan bahwa burung-burung gagak akan Tuhan stay kirim bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Tapi sungguh-sungguh, kuncinya sekali lagi sungguh-sungguh. Ada perjuangan, ada pengorbanan, memberikan waktu, memberikan tenaga. Kalau kita bersungguh-sungguh tuh berarti kita benar-benar dengan sepenuh hati gitu. Jadi bukan ikut Tuhan tuh setengah-setengah hati, kita menjauhi hal-hal yang tidak Tuhan izinkan dalam hidup kita karena kita tahu itu tidak boleh. Tapi kalau kita masih lakukan, ya berarti Anda belum sungguh-sungguh, belum komit, Anda belum ada, masih setengah-setengah. Yaitu diperbaiki saja, karena hidup kita ini hanya memperbaiki diri, merespek diri kita sendiri, karena apa yang kita tabur pasti kita akan tuai gitu. Jadi itulah saya bilang, Tuhan itu zaman ini benar-benar gagak akan Tuhan kirim bagi siapa saja orang yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Di dalam berkat Tuhan selalu ada. Yang penting kita terus berdoa dan andalkan Tuhan. Tidak ada kata lain, karena hari-hari ini kita lihat tidak ada yang bisa kita andalkan, semua hanya titipan. Cuaca hari ini bagus, besok bisa nggak bagus. Hari ini orang baik, besok bisa nggak baik. Ya, semua orang bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi Tuhan itu tetap selama-lamanya. Dia akan tinggal tetap di kerajaan surga. Dia akan tetap setia kepada anak-anaknya yang mau terus mencari Tuhan. Terus kita punya semangat untuk menjalani hari bersama dengan Tuhan. Hanya satu kunci kita, berpegang pada janji firman Tuhan. Janji manusia bisa terlupakan, janji manusia bisa asal ngomong doang, gagal total, tapi janji Tuhan itu nggak pernah gagal menurut saya, karena manusia berkata-kata besok dia bisa pura-pura lupa. Kalau Tuhan, kalau sudah berfirman, dia akan ingat janjinya kepada saudara. Jadi menurut saya inilah satu kekuatan bagi kita. Di akhir zaman ini tetap percaya, tetap kuat iman, tetap berdoa, andalkan Tuhan dalam segala hal. Apa yang kita bisa lakukan, kerjakan, kita lakukan saja, kerjakan saja. Tidak usah lihat orang lain lebih enak atau tidak, karena semua orang punya cara hidup masing-masing dan punya salib masing-masing. Terutama kita anak Tuhan, kita mengikut Tuhan tuh pikul salib ya. Tapi beban yang bagaimana? Ya beban ketika kita dijauhi orang, kita beban ketika diomongin orang, kita beban ketika kita buat baik jadi salah, ya kita beban. Tapi firman Tuhan bilang lebih baik, karena Tuhan akan membela setiap perkara yang kita lalui hari-hari ini. Mari kita berdoa.